Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 12 ayat pertama sampai ke-9 dengan judul Janji Tuhan Ya dan Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat pertama sampai ke-9. Namun kita hanya akan baca di ayat yang ke-7 saja, yang mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Seringkali keadaan atau situasi di sekitar kita mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali keadaan justru tidak menjadi baik, malah terkadang tampak semakin buruk, dan akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan bagi kita. Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya aman-aman saja, lebih mujur dan mendapatkan segala yang diinginkan. Ingat, jemaat Tuhan, dalam keadaan seperti ini tidak jarang dari kita mulai undur dari Tuhan. Perjalanan iman orang Kristen adalah sebuah proses. Proses adalah berkenan dengan waktu, butuh kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita orang percaya kepada Kristus. Orang percaya yang mampu melewati proses ini akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas, mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, membuat kita tetap fokus dalam menanti janji Tuhan dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan kita? Walaupun keadaan yang kita alami saat ini sedang buruk dan sepertinya tidak ada perubahan, ingat, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dan menyalahkan Tuhan, dan berpikir bahwa Ia lupa dengan janji-janjinya. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa akan yang pernah Ia janjikan. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia dan menyesal, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan pasal 23 ayat 19. Pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan yang sangat teruji. Karena itu Bapak Ibu semua, singkirkanlah kebimbangan di hati. Sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang tak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Milikilah keyakinan akan kuasa Tuhan.
oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang sendiri menolong setiap kami untuk memperjelas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pikirannya Tuhan senantiasa menolong dan memimpin kami akan kepada Tuhan. Dan kami boleh senantiasa terus hidup bersandar dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.